Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan King berkata bahwa dia bisa merawatnya. Biarkan dia mencobanya. Suang Suyan berkata kepada pria itu. Pria itu memandang King Sui dan berkata, "Tuan King, tolong ikuti saya." King Sui mengikuti pria itu ke aula yang sangat luas dengan dekorasi sederhana. Ada bau obat yang samar di aula dan ada aula yang lebih kecil di dalamnya. Bau obat berasal dari aula dalam. "Kita harus merepotkan Tuan King," kata pria itu dengan sopan saat mereka masuk. "Tidak apa-apa, biarkan aku melihat kondisi penguasa istana dulu," jawab King Sui, tetapi terus berpikir bahwa penguasa istana pasti telah terluka oleh Tantai Lingyan. Mereka memasuki aula yang lebih kecil, yang tidak terlalu kecil, hanya saja jauh lebih kecil dari aula luar. Ada beberapa puluh orang di sini yang berasal dari istana ilahi. Kehidupan Palace Lord sudah berakhir dan semua orang sangat sedih. Mereka melihat pria itu berjalan bersama dengan King Sui. Istana Lord Xiao, orang ini adalah seorang wanita berjalan dan bertanya, "Kakak ipar, ini Tuan King. Dia adalah seorang dokter dan juga dewa perang seperti kita. Dia mungkin bisa menyelamatkan Tuan Istana." Pria itu memperkenalkan King Sui kepada wanita yang sudah menikah. "Halo, kami harus merepotkan Anda," kata wanita yang sudah menikah dengan hormat. "Nyonya, tidak perlu sungkan. Biar saya lihat dulu kondisi penguasa istana." Setelah mengatakan itu, King Sui berjalan ke tempat tidur dan melihat pria di tempat tidur. Dia tampak agak tua, sekitar 50-an. Saat ini, dia sangat pucat dan alat vitalnya sangat lemah. King Sui mengukur denyut nadinya dan kemudian menggunakan Meridian's Knocking Soul Pulling. Jika tidak ada perawatan yang diberikan, orang ini tidak akan hidup selama 2 hari berikutnya. Dia bahkan mungkin mati kapan saja. Lukanya sangat serius dan semuanya terinfeksi. Bagian dalam tubuhnya rusak parah akibat serangan yang kuat dan tabib biasa tidak dapat mengatasinya, bahkan jika mereka memiliki pil obat yang kuat. Itu karena wadah untuk menyerap efek obat rusak parah. Tidak peduli betapa menakjubkan pil obat, bahkan jika mereka dapat menumbuhkan daging dan tulang seseorang atau menghidupkannya kembali, semuanya memiliki satu syarat. Kepala orang tidak boleh lepas dari badan, hati harus tetap utuh, dan waktu kematian tidak boleh lebih dari 2 jam. Semua ini berarti bahwa masih ada kondisi tertentu saat menyerap obat ajaib. Jika tidak, mengapa beberapa orang akan mengatakan bahwa bahkan cakrawala emas abadi tidak dapat menyelamatkan mereka di ambang kematian mereka? Itu adalah situasi seperti ini. Kondisi penguasa istana ini adalah bahwa tubuh bagian dalamnya rusak parah, sampai-sampai tidak dapat menyerap efek obat apapun. Oleh karena itu, alkemis dan tabib tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sangat sunyi di aula. Sangat sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar setitik jarum. Kehidupan atau kematian penguasa istana sangat penting bagi istana ilahi. Jika tuan istana tidak ada, semuanya akan berakhir untuk istana ilahi. Mereka tidak akan bisa bertahan di kota surga yang terabaikan. Setelah beberapa lama, King Sui menarik kembali tangannya. Pria di tempat tidur itu bangun dan ketika dia melihat orang-orang di ruangan itu, dia tersenyum. Dia sangat lemah, tetapi King Sui dapat memastikan bahwa hidupnya tidak dapat bertahan selama 3 hari ke depan. "Tuan Istana, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu?" Istana Lord Xiao segera berkata. Orang-orang di sekitarnya pun dengan gelisah menanyakan tentang kondisinya. "Saya baik-baik saja. Saya merasa sangat baik." Batuk Istana Lord masih tersenyum, tapi dia batuk beberapa suap darah. Ini membuat yang lain panik sekali lagi. Wanita yang sudah menikah itu memandang King Sui, "Tabib ajaib, cepat, lihat Tang Tua."
Apakah dia baik-baik saja? King Sui tersenyum dan berkata, saya bisa menyembuhkannya, tapi saya butuh waktu. Saya juga membutuhkan ramuan obat tambahan. Betulkah? Ayo, apa yang kamu butuhkan? Aku akan segera mencarinya. Istana Lord Xiao berkata dengan cepat. Rumput abadi biru suci, kata King Sui. Apa itu? Di mana bisa ditemukan? Apa yang harus saya lakukan untuk menemukannya? Istana Lord Xiao segera mengajukan semua pertanyaan yang dimiliki orang lain. Meskipun benda ini sangat berharga, itu tidak jarang. Balai lelang kota surga yang ditinggalkan atau ruang pengobatan yang lebih besar seharusnya memilikinya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa membelinya. Ini sangat berharga dan tidak banyak orang yang tahu bagaimana memanfaatkannya. Namun, semua orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Jika Anda dapat menawarkan kondisi yang baik, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. King Sui berkata setelah memikirkannya. Setelah mendengar King Sui mengatakan itu, semua orang merasa lebih yakin. Mereka segera mengirim orang keluar untuk mencari rumput abadi biru suci. Alasan King Sui menginginkan rumput abadi biru suci bukan untuk mengobati luka-luka tuan istana. Dengan keterampilan medisnya dan bunga kehidupan dan musim semi kehidupan abadi dari Valet Jade Immortal, dia akan dapat merawatnya dengan relatif mudah. Namun, dia masih harus bertindak seolah-olah sedang melakukan sesuatu. Selain itu, dia kebetulan membutuhkan rumput abadi biru suci. Tidak banyak yang diminta sebagai kompensasi. King Sui kemudian mulai merawat penguasa istana, menerapkan akupuntur jarum emas. Dia pertama kali merawat salah satu organ internal utama Palace Lord. Setelah melakukannya, dia akan dapat menggunakan teori saling menguatkan untuk melanjutkan pengobatan menggunakan jarum dewa 5 elemen. Setelah mengeluarkan setetes musim semi kehidupan dan melarutkan bunga kehidupan ke dalamnya, dia membiarkan penguasa istana memakannya. Dia kemudian menggunakan vitalitas yang kuat dan Force of Rebirth untuk menyembuhkan tubuh Palace Lord. Bahkan King Sui tidak dapat menyembuhkan kondisi ini secara instan. Dia masih membutuhkan waktu untuk melakukannya. Bukan karena dia tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun keterampilan medisnya luar biasa, dia bukanlah dewa. Apalagi tidak ada dewa di dunia ini. Setelah serangkaian perawatan, kondisi dan kondisi mental penguasa istana jelas jauh lebih baik. Yang terpenting, dia tidak terlalu terluka. Istana Tuan Tang, saudaraku, aku dipanggil Tang Yude. Anda bisa memanggil saya Tang Tua. Pria itu sangat terus terang dan berkata kepada King Sui, yang sedang menyiapkan resep untuknya. Kalau begitu aku akan memanggilmu Saudara Tang. Baiklah, baiklah. Saudaraku, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Ada seorang tabib tua yang berkata bahwa bahkan seorang yang abadi tidak akan bisa menyembuhkan saya, seru Tang Yude. Kamu merayuku. Benar, saudaraku, saya ingin mencari tahu tentang situasi yang Anda hadapi saat itu, kata King Sui dengan santai. Istana ilahi dan gerbang iblis telah seimbang selama ini. Meskipun kami selalu mengalami banyak bentrokan kecil, pada dasarnya kami tidak pernah mengalami pertempuran habis-habisan. Kedua belah pihak sadar bahwa kami tidak dapat menghancurkan satu sama lain. Namun, suatu hari sejumlah Raja Iblis muncul dan mereka sangat kuat. Mereka mengendalikan gerbang iblis saat ini dan bahkan pemimpin sekte sebelumnya bersedia menjadi bawahan mereka. Mereka kemudian membawa orang ke istana ilahi. Secara khusus, dia sangat kuat dan kedudukan tertinggi di wilayah surga yang terbengkalai. Aku juga berada di level maksimal, tapi aku masih jauh darinya. Kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Lalu kenapa dia berhenti? Setelah mendengar kata-kata Tang Yude, King Sui tahu bahwa bukan tidak mungkin bagi Tantai Lingyan untuk menghapus istana ilahi. Namun, setelah Tang Yude terluka parah, dia tiba-tiba pergi bersama orang-orangnya. King Sui sangat penasaran mengapa dia melakukan itu. Saya juga tidak tahu. Aku hanya tahu saat itu, dia menjadi linglung saat melihat pedang di tangannya.
Tang Yude mencoba mengingat apa yang terjadi. King Sui tahu bahwa pedang itu adalah sesuatu yang dia berikan padanya. King Sui meninggalkan istana ilahi. Dia tidak perlu melihat Tang Yude setiap hari, tetapi dia masih perlu melihatnya setiap beberapa hari sekali. Setelah meninggalkan istana ilahi, King Sui langsung menuju ke gerbang iblis. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun di kota surga yang tertinggal. Dia ingin melihat Tantai Lingyan. Dia harus melihatnya. Istana ilahi tidak terlalu dekat dengan gerbang iblis. Namun, itu tidak jauh dari standar King Sui. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di gerbang iblis. Gerbang iblis juga terletak di Gunung Langit. Bangunan gerbang iblis berbeda dari istana ilahi. Ini adalah rumah bangsawan dengan bangunan mewah. Ada bangunan pavilion, segala macam tanaman termasuk bunga dan pohon, serta kolam dan gunung palsu. Dari jauh, itu tampak seperti istana kerajaan yang besar. Semakin dekat King Sui ke gerbang iblis, semakin dia merasa gelisah. Namun, memikirkan Tantai Lingyan tidak mengenalinya, dia merasa sedikit kesal. Di masa lalu, dia mengejarnya selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sebelum akhirnya dia berhasil. Meskipun dia belum menikah dengannya, hubungan mereka dipastikan dan mereka hanya sebentar menyelesaikan pernikahan dan berhubungan seks. Namun, dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Sudah lama sejak mereka berpisah, 2 atau 3 tahun lalu. King Sui tidak tahu apakah dia masih terlihat sama seperti saat mereka terakhir bertemu. King Sui berdiri di udara dan menatap gerbang iblis. Dia telah berdiri di sana untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Karena itu, dia angkat bicara. Tidak perlu dia berteriak agar orang-orang di bawah mendengarnya. Pemimpin sekte gerbang iblis, keluar dari sini. Ayo keluar. Suara King Sui bergema di setiap sudut gerbang iblis. Menanggapi teriakannya, orang-orang di bawah turun ke keadaan kacau. Musuh telah muncul. Banyak dari mereka melihat King Sui berdiri di langit. Nak, kau mendekati kematian dengan berteriak sembarangan di sini. Salah satu dari mereka menyerang King Sui. Pa, King Sui menendangnya dan berteriak, "Skram, kamu siapa? Mengapa Anda membuat keributan di sini? Pemimpin sekte kami bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda ingin." Orang lain hanya berteriak, tidak menuju ke atas setelah melihat bahwa orang yang ditendang menderita luka serius. "Keluar, jika tidak, aku akan menghancurkan gerbang iblismu," King Sui melanjutkan. "Nak, kau mendekati kematian. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu." Seorang pria tua yang tampak ganas terbang dari jauh dan berlari menuju King Sui. Itu Penatua Hong. Orang ini dalam masalah hari ini. Dia tidak tahu batasannya. Ketika seorang pemuda melihat Penatua Hong menantang King Sui, dia berteriak dengan gembira. Boom! Dalam sekejap, King Sui telah menendang Penatua Hong ke bawah. Sebelumnya, tidak mengherankan bahwa King Sui berhasil menjatuhkan seseorang. Lagi pula, kemampuan pria itu benar-benar tidak sesuai standar. Namun, penantang baru ini adalah Penatua Hong, Penatua Gerbang Iblis, Raja Iblis. Untuk Raja Iblis yang akan ditendang oleh seseorang dengan satu gerakan, seberapa kuat orang ini? Tendangan ini menyebabkan banyak orang terpana dan cukup banyak Raja Iblis yang datang bergegas berhenti di jalur mereka. Itu karena mereka tidak lebih kuat dari Penatua Hong, dan ada beberapa yang jauh lebih lemah dibandingkan. Mereka akan mendekati kematian dengan melangkah maju. "Kamu siapa? Mengapa Anda mengganggu pemimpin sekte kami?" Seorang pria tua berpakaian hitam keluar dan bertanya. Orang tua ini adalah panglima istana sebelumnya, Raja Iblis Bayangan Hitam. Dia mengenakan pakaian hitam dan mampu menyembunyikan seluruh keberadaannya bahkan di siang hari. Dia sangat cepat dan keterampilan pembunuhannya luar biasa. Saat ini, dia berjalan perlahan menuju King Sui. "Orang tua, kamu bukan tandinganku. Meskipun Anda bukan orang jahat, saya benar-benar tidak ingin terlalu kejam terhadap Anda sekarang." King Sui memandang orang tua itu dan berkata,
Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba? Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menghilang. Mata King Sui bersinar dan dia menatap ke arah. Rambut lelaki tua itu berdiri setelah ditatap oleh King Sui. Auranya menjadi tidak stabil dan sosoknya terungkap. Dia kemudian menghilang lagi. Namun, King Sui masih dapat dengan mudah menemukan di mana dia berada. Orang tua itu tahu bahwa King Sui memiliki beberapa kemampuan unik dan memutuskan untuk tidak menghilang lagi. Dia menyerbu langsung ke arah King Sui dengan kecepatan secepat kilat, tiba dalam sekejap. Namun, di bawah pengaruh teknik penglihatan surgawi King Sui, kecepatan lelaki tua itu menjadi jauh lebih lambat. Dia kemudian menggunakan tinju naga berserk bersama dengan Windwise Willow untuk melawan orang tua itu. Booming! Suara bentrokan yang padat terdengar di langit. Kecepatan mereka seimbang dan kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan kecepatan. Kekuatan mereka juga seimbang. Di kota surga yang terlantar, masih ada orang yang telah mencapai kekuatan 10 triliun kekuatan Dao. Orang-orang terkuat di antara pengaruh utama semuanya ada di level ini. Meskipun kekuatan King Sui hanya mencapai 9 triliun kekuatan Dao, dia masih bisa menangkis serangan dengan mudah. Pasukannya sangat terampil dan menggabungkan petunjuk Tai Chi, punggung yang menghubungkan tinju, dan tinju Kaisar Yu. Untuk sesaat, lelaki tua itu terus didorong oleh King Sui dan hanya bisa bertahan. Serangan King Sui seperti badai petir dan lelaki tua itu hanya bisa mencoba untuk bertahan. Dia terus mundur dan King Sui terus menyerang. Banyak orang di tanah tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas, tetapi semua orang tahu bahwa lelaki tua itu terus mundur. Meskipun lelaki tua itu bukan lagi pemimpin sekte, mereka masih merasa tidak dapat dipercaya bahwa dia bukan tandingan lelaki muda itu. Orang macam apa yang mantan pemimpin sekte? Dia adalah eksistensi peringkat teratas di kota surga yang terbengkalai dan hanya ada sedikit yang bisa mengalahkannya. Selain itu, mereka yang mampu mengalahkannya tidak akan berhasil tanpa membayar harga. Namun, mereka merasa situasi saat ini sulit diterima. Pemimpin sekte saat ini adalah Dewi Raja Iblis dan dia bisa mengalahkan mantan pemimpin sekte dengan mudah. Pemuda ini memukuli mantan pemimpin sekte ke titik di mana dia berjuang untuk menangkis serangan dan pemuda itu sepertinya masih sangat tenang. Beng! King Sui membenturkan telapak tangan ke dada pria tua itu dan mengirimnya terbang keluar. Kamu bukan tandinganku. Suruh pemimpin sektormu keluar. Orang tua itu tahu bahwa King Sui telah bersikap lunak padanya. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi hanya dengan luka ringan. Dia setidaknya akan menderita kerusakan serius. Jika dia dipukul di kepala, dia pasti akan mati. Saat itu, sebuah suara dingin namun anggun terdengar, sejak kapan istana ilahi memiliki seseorang sepertimu? Suara ini akrab bagi King Sui, sangat akrab. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita yang berjalan dari jauh, melangkah di udara. Penampilannya telah berubah. Rambutnya yang seperti api sebelumnya sekali lagi menjadi gelap, hitam, dan indah. Dia mengenakan gaun pertempuran seputih salju dan seperti peri yang berjalan di langit. Siapa yang mengira bahwa dia adalah Raja Iblis yang memiliki darah suci iblis. Rambutnya yang indah terurai dan dia tampak lebih dingin dan lebih cantik dari sebelumnya. Alisnya yang indah tampak lembut dan meskipun dia tidak memiliki riasan apapun, wajahnya tampak seperti cahaya pagi yang terpantul di salju. Dia sangat cantik. Dia memiliki sosok yang cantik dan pakaian polos seputih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Lengkungan di depan dadanya sangat menakjubkan. Pinggangnya tampak sehalus sutra, dan sosok langsingnya indah seperti mahakarya ukiran giok yang hebat. Dia memancarkan watak seolah-olah dia adalah eksistensi yang seharusnya tidak ternoda. Ini adalah wanita paling tidak bisa didekati yang pernah dilihat King Sui dalam hidupnya. Itu bukan karena dia kedinginan, tapi jiwanya memancarkan rasa bangga dan arogansi. Sudah sangat lama sejak King Sui merasa seperti ini. Dia menyadari bahwa perasaan ini sekali lagi muncul dalam dirinya. Kultivasinya menjadi lebih dalam dan lebih tak terduga.
King Sui menyadari bahwa meskipun kultivasinya melonjak dengan kecepatan tinggi, dia tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun di hadapan wanita ini. Lingyan, kamu baik-baik saja sekarang. Mungkinkah kamu masih belum mengingat siapa aku? Aura King Sui sepertinya sedikit tidak stabil. Tantai Lingyan memandang King Sui dengan tenang dan berkata, kamu adalah King Sui. Aku pernah menusukmu dengan pedang sebelumnya. Saya tidak mengenal Anda. Kenapa kamu datang mencariku lagi? Perasaan lemah tumbuh di hati King Sui. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Tantai Lingyan berbicara lagi. Jangan katakan hal-hal yang kamu katakan padaku sebelumnya lagi. Saya tidak mengenal Anda sekarang. Tidak apa-apa untuk menganggapnya sebagai aku telah kehilangan ingatanku. Tanpa mendapatkan kembali ingatanku, aku tidak akan bisa mengingat cerita dari saat itu. King Sui tersenyum, kalau begitu bisakah kita pergi dari sini dulu? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Tantai Lingyan memandang King Sui dan butuh beberapa saat sebelum dia mengangguk. Saat ini, dia tampak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat itu, dia terlihat sangat berdarah dingin tetapi dia sepertinya mendapatkan sesuatu sejak saat itu. Bisa jadi seiring berjalannya waktu, dia mungkin bisa perlahan menemukan dirinya kembali. Masalah apa yang ingin Anda diskusikan? Keduanya tiba di tempat yang luas. Mereka masih di Sky Mountain. Hanya ada sedikit tumbuhan di sana dan angin di puncak gunung tidak terlalu kuat, tapi juga tidak lemah. Rambut Tantai Lingyan terbang tertiup angin dan pakaiannya berkibar. Dia berdiri di sana seperti peri yang telah turun ke dunia fana. King Sui tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ketika Tantai Lingyan melihat tatapan rumit di mata King Sui, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui sebelumnya mungkin nyata, bahwa dia adalah istrinya. Namun, dia tidak bisa mengingat hal-hal itu. Rasanya seolah-olah seseorang yang tidak Anda kenal tiba-tiba muncul di hadapan Anda dan memberitahu Anda bahwa dia adalah suami atau istri Anda. King Sui memandang Tantai Lingyan. Dia benar-benar ingin bertanya apakah apa yang dia lakukan sekarang ada hubungannya dengan hal-hal yang ingin dia lakukan sendiri. Namun, memikirkan bagaimana dia tidak mengenalinya, siapa dia bertanya tentang dia seperti itu. Selain itu, mereka berdua berada di sisi yang berbeda saat ini dan semua yang dia lakukan sangat normal. Kamu adalah pemimpin sekte dari gerbang iblis di sini, kan? King Sui membiarkan dirinya tenang. Ada yang salah? Tanya Tantai Lingyan. King Sui memikirkannya sebelum dia menatapnya. Dia bingung. Berapa banyak masa lalu yang kamu ingat? Tantai Lingyan tidak menjawab King Sui. Dia mengerutkan kening. Hal apa yang membuatmu mencariku? Saya mengajukan pertanyaan. Berapa banyak masa lalu yang kamu ingat? King Sui mengerutkan kening. Suara King Sui dalam dan sedikit dingin, menyebabkan Tantai Lingyan tertegun sejenak. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia tidak terbiasa dengan itu. Dengan kerutan di dahinya yang indah, dia berkata, jika tidak ada yang penting, maka aku akan pergi. Satu hal lagi, jangan cari aku di masa depan. Aku akan melawanmu lain kali. Ekspresi Tantai Lingyan sangat dingin seperti patung es beku. King Sui tersenyum dan menatapnya. Saya laki-laki Anda. Apakah kamu bahkan melupakan itu? Bergerak melawanku. Apakah Anda lupa bahwa Anda menusuk pedang melalui saya terakhir kali? Lihatlah bagaimana Anda sekarang. Di masa lalu, Anda sangat baik. Bagaimana Anda menjadi seperti ini? Tantai Lingyan tampak menyendiri saat dia melihat King Sui. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. King Sui merasa sangat tidak senang dan kesal saat ini. Itu seperti yang mereka katakan, jarak terjauh adalah ketika seorang wanita berdiri di depan Anda tetapi tidak tahu bahwa Anda mencintainya. Kau telah memberikan luka serius pada penguasa istana ilahi. Jika bukan karena aku merawatnya, dia pasti sudah mati. Ayo beritahu aku, untuk apa kamu melakukan ini? Saya dapat membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Suara King Sui terdengar sedikit serak.
Tidak aneh jika ada luka dalam pertarungan antara gerbang iblis dan istana ilahi. Apakah ini benar-benar sesuatu yang aneh? Untuk apa saya melakukan ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak mengapa? Tantai Lingyan tampak sedikit bingung saat ditanya alasannya. Mari kita lakukan. Kita akan bertarung. Jika kamu kalah, kembalilah ke sisiku dan dengarkan aku sampai ingatanmu pulih. Bagaimana menurut Anda? King Sui memikirkannya sebelum berkata, kamu tidak akan bisa menang melawanku. Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya, memancarkan kepercayaan diri yang kuat. King Sui merasa sangat murung. Wanita ini telah kehilangan semua ingatannya tentang mereka berdua. Tidak hanya dia tidak mengingatnya, tetapi dia juga tidak lagi mengingat orang-orang yang berhubungan dengannya. Bagaimana kita tahu tanpa mencoba? King Sui menatapnya, mencoba mendorongnya untuk menerima permintaannya. Jika kamu bisa menang melawanku, secara alami kamu akan bisa membunuhku. Apakah kamu masih harus mengalami begitu banyak masalah seperti ini? Tantai Lingyan memandang King Sui dan berkata, tepat sekali, saya bisa melakukan itu, tapi kau adalah wanitaku. Tidak peduli seberapa buruk Anda, saya tidak ingin menyakiti Anda. Saya memiliki 2 buah yang cocok dengan hati di sini. Faktanya, semuanya akan baik-baik saja selama aku membiarkanmu makan ini, tapi aku merasa itu tidak adil untukmu. Namun, kamu telah kehilangan semua ingatan tentang aku dan ini tampaknya tidak adil terhadapku. King Sui mengatakan ini saat dia mengeluarkan 2 buah yang cocok dengan hati. Buah yang cocok dengan hati adalah buah surgawi yang tidak memberikan seseorang kemampuan tambahan apapun. Setiap kali, pohon itu akan menghasilkan 2 buah. Selama pasangan makan 2 buah bersama-sama, mereka akan jatuh cinta dan cinta mereka satu sama lain tidak akan pernah berubah. Inilah mengapa buah ini sangat berharga. Tantai Lingyan melihat buah di tangan King Sui dan menatapnya. Saya tidak tahu apakah yang Anda katakan itu nyata, saya tidak merasa bahwa saya telah kehilangan ingatan saya juga tidak ingin tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Selain itu, saya tidak ingin melawan atau berdebat melawan Anda. Saya juga tidak tertarik dengan kondisi yang Anda angkat. King Sui memandang Tantai Lingyan yang sepertinya tidak bisa menerima apapun yang dia katakan. Dia mengusap kepalanya dan berkata langsung, paling banyak, kita akan mulai dari awal lagi. Sekarang, saya akan mulai dari awal. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Tantai Lingyan tercengang dan dia melihat King Sui dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat bahwa dia adalah seorang wanita dan bahwa pria ini sedang berusaha mengejarnya. Dia adalah Raja Iblis, pemimpin Raja Iblis. Tidak ada orang yang mencoba mengejarnya, dia juga tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan. Dia sudah seperti ini di masa lalu, tetapi King Sui adalah pengecualian dalam hidupnya. Di masa lalu, dia hampir tidak berbeda dari wanita biasa. Namun, sekarang dia telah kehilangan semua ingatannya tentang King Sui, semuanya kembali seperti semula. Kalau begitu kamu bisa terus menunggu. Setelah mengatakan itu, Tantai Lingyan berbalik untuk pergi. Lingyan, pemandangan di sini tidak buruk dan tidak ada orang luar di sini. Sudah lama sekali sejak kami tidak akrab. Mengapa kita tidak? King Sui memandang Tantai Lingyan dengan senyum menggoda. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk membunuhmu? Tantai Lingyan berkata dengan dingin kepada King Sui setelah mendengar apa yang dia katakan. Anda tidak percaya bahwa saya satu-satunya pria yang pernah Anda cintai. Jika Anda membunuh saya dan kemudian mendapatkan kembali ingatan Anda suatu hari nanti, Anda akan bunuh diri. Bahkan setelah bunuh diri, Anda mungkin tetap tidak bisa memaafkan diri sendiri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada penyu tua. Anda harus percaya pada apa yang dia katakan, kata King Sui. Jika bukan karena dia mengatakan sesuatu yang mirip denganku, apakah menurutmu kamu akan bisa hidup sampai sekarang? Tantai Lingyan berkata langsung, oh, berarti kamu juga percaya bahwa aku laki-laki kamu. King Sui tersenyum, ya, tapi aku kehilangan ingatan.
Saya tidak menyukai Anda dan saya tidak mengenali Anda. Saat ini, saya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Oleh karena itu, Anda tidak boleh bertindak seperti saya adalah orang yang sama dengan yang Anda ketahui. Bagaimana menurut Anda? Jarang nada suara Tantai Lingyan melunak. Tantai Lingyan telah membuat jalan memutar besar dalam kata-katanya, tetapi King Sui mengerti apa yang dia maksud. Dia berkata tanpa daya, lalu, bisakah kita berteman? Bagaimanapun, saya telah mengejar Anda selama beberapa dekade sebelum Anda setuju untuk menjadi milik saya. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu kejam padaku seperti ini? Kamu adalah dewa pertempuran dan aku adalah Raja Iblis. Bagaimana kita bisa berteman? Tantai Lingyan bertanya. Kamu juga seorang Raja Iblis di masa lalu, tapi kamu sangat rasional. Mengapa kamu menjadi begitu bodoh sekarang? Kamu benar-benar wanita yang bodoh. King Sui menghela nafas. Tantai Lingyan memandang King Sui dan berusaha sekuat tenaga untuk tenang. Dia memiliki keinginan untuk memukulnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa dia adalah wanita yang bodoh. Aku adalah pemimpin sekte Gerbang Iblis, dan kau memimpin sekelompok dewa pertempuran. Menurutmu apakah mungkin bagi kita untuk menjadi teman? Tidak ada persahabatan yang bertahan selamanya, juga tidak ada orang yang selamanya akan menjadi musuh. Apapun mungkin, mengapa kita tidak melakukan gencatan senjata untuk saat ini? Ini hanya 3 wilayah tengah dan masih ada 3 wilayah atas. Ada terlalu banyak kekuatan kuat di 9 benua, dan Gerbang Iblis dan Istana Ilahi hanyalah 2 di antaranya. Haruskah kita bertarung setelah Anda menjadi pemimpin sekte dari Gerbang Iblis 9 benua? Saat ini, kami berdua adalah karakter yang tidak penting, jadi apa yang harus kami lawan? Benar-benar memalukan. Jika orang-orang kuat itu melihat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa kami adalah wanita yang bodoh dan bodoh. Kamu orang bodoh. Kaulah yang sangat bodoh. Tantai Lingyan berteriak ke arah King Sui dengan marah. Ketika King Sui melihat Tantai Lingyan tampak sedikit marah, dia tersenyum dan berkata dengan gembira, "Kamu benar-benar picik. Anda bahkan tidak tahu bahwa saya benar-benar memuji Anda. Wanita lebih manis saat mereka bodoh. Lihatlah bagaimana Anda selalu membawa ekspresi dingin di wajah Anda seolah-olah semua orang berutang uang kepada Anda. Kepada siapa kau menunjukkan wajah panjang itu? Ayo, nak, beri aku senyuman." Tantai Lingyan terlempar ke dalam kekacauan. Pria ini sangat sembrono. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia bertemu dengannya, serta saat dia menusukkan pedang ke arahnya. Namun, saat ini dia tampak sangat berbeda. Jika Anda benar-benar ingin menerima pukulan, saya tidak keberatan memukuli Anda. Tantai Lingyan mengetahui banyak hal dari kura-kura tua itu. Jika tidak, dia tidak akan bertemu King Sui karena karakternya. Dia juga tidak akan membiarkan dirinya direcoki oleh King Sui begitu lama. Faktanya, King Sui juga memperhatikan ini. Ini juga mengapa dia bertindak begitu tidak terkendali. Hal ini membuatnya merasa peluangnya masih cukup tinggi. Jika Anda benar-benar ingin menerima pukulan, saya tidak keberatan memukuli Anda. Tantai Lingyan mengetahui banyak hal dari kura-kura tua itu. Jika tidak, dia tidak akan bertemu King Sui karena karakternya. Dia juga tidak akan membiarkan dirinya direcoki oleh King Sui begitu lama. Faktanya, King Sui juga memperhatikan ini. Ini juga mengapa dia bertindak begitu tidak terkendali. Hal ini membuatnya merasa peluangnya masih cukup tinggi. Jika kita benar-benar harus bertarung, tidak pasti siapa yang akan mengalahkan yang lain. Mengapa kita tidak mencobanya? Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, jangan menangis ketika Anda dipukuli oleh saya, kata King Sui menggoda. Tantai Lingyan berlari ke arah King Sui dalam sekejap, menampar tangan indahnya padanya. Cloud Palem mengambang. Ketika King Sui melihat serangannya, inilah perasaan yang dia dapatkan. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar-benar palem Cloud terapung. Teknik telapak tangan ini anggun dan mengalir seolah-olah tidak ada kekuatan yang diberikan. Sebenarnya,
Teknik telapak tangan ini mengandung kedalaman Tai Chi dan konsep Yin dan Yang. Tampaknya tidak cepat tetapi sebenarnya sangat cepat. King Sui tidak berani ceroboh. Siapa yang tahu kapan wanita ini tiba-tiba ingin membunuhnya. Beng! Tangan King Sui dan Tantai Lingyan bersentuhan tetapi keduanya tidak bergerak. Lengan Tantai Lingyan sedikit menekuk, dan tubuhnya licin seperti ikan. Dia sekali lagi menamparkan ke arah bahu kiri King Sui. Kali ini, King Sui tidak bergerak. Boom! Telapak tangan Tantai Lingyan menampar bahu King Sui, tetapi perlawanan King Sui terhadap serangan masih sangat kuat. Meski begitu, serangan telapak tangan ini masih terasa sangat menyakitkan, bahkan dengan efek penyeimbang dari Divine Weapon Flying Sword. Ini menunjukkan betapa kuatnya teknik telapak tangannya. Itu pasti memiliki kemampuan untuk memperdalam kerusakan yang ditangani. King Sui telah merencanakan ini untuk memahami momen ketika Tantai Lingyan memukul bahunya. Kali ini, Tantai Lingyan tidak berpikir untuk benar-benar memukul King Sui. Jadi, dia sedikit terkejut telah memukulnya. Pada saat yang hampir bersamaan, tangan King Sui melingkari Tantai Lingyan, membungkus lengannya di dalam tangannya. Pelukannya kuat. Lingyan, sudah lama sekali aku tidak memelukmu. Aku sangat merindukanmu. King Sui sangat terampil dalam cara dia memeluk Tantai Lingyan, seperti mainan roli-poli dengan sedikit Tai Chi di dalamnya. Ketika Tantai Lingyan berjuang, King Sui akan bergerak sambil meminjam kekuatannya. Tantai Lingyan sangat terkejut untuk berpikir bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman pria ini bahkan setelah beberapa kali usaha yang sulit. Dia merasa sangat tidak nyaman dipeluk olehnya dan sekarang memiliki keinginan untuk membunuh pria itu. Kata-kata King Sui membuat Tantai Lingyan semakin cemas dan dia berkata dengan marah, "Kamu bajingan. Lepaskan saya tidak akan. Aku memeluk wanitaku," kata King Sui tanpa malu-malu. "Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan membunuhmu?" Tantai Lingyan sangat cemas. "Jika kamu terus berbicara dengan keras kepala, aku akan terus memelukmu seperti ini dan berjalan-jalan di sekitar kota surga yang terasing." King Sui tidak marah. "Kamu bajingan." Tantai Lingyan memutuskan untuk tidak berjuang dan hanya melihat King Sui dengan dingin. "Sudah kubilang kamu bukan lawan saya, tapi kamu tidak percaya padaku." King Sui bertindak seperti orang yang tidak tahu malu yang bangga pada dirinya sendiri. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melakukan apapun padaku seperti ini?" Tantai Lingyan mengaktifkan semua guanya setelah mengatakan ini. "Ada 10 gua." King Sui tercengang sekali lagi. Kapan ada begitu banyak orang dengan 10 gua? Namun, memikirkan bagaimana Tantai Lingyan memiliki darah suci iblis di dalam dirinya, tidak aneh baginya untuk memiliki 10 gua. Namun, King Sui masih merasa agak aneh melihat bahwa guanya tidak berwarna emas. Namun demikian, warnanya tidak biasa, karena memiliki semburat batu giok. Saat ini, gua itu mendidih dengan aura ungu dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Tantai Lingyan berkata, "Setiap keberadaan di dalam tidak akan lebih lemah darimu." Dalam situasi seperti itu, berapa banyak dari ini yang bisa kamu tangani? King Sui sadar kembali dan terus tersenyum. "Apa istimewanya memiliki 10 gua? Aku juga memilikinya." King Sui membuka 10 gua di belakangnya. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan yang berkilauan dan memiliki dampak visual yang sangat besar. Bahkan Tantai Lingyan tercengang sesaat meskipun mengetahui bahwa pria ini bukanlah karakter yang sederhana. Lagi pula, dia bisa menggunakan cara sederhana untuk mengendalikannya sejenak. Tidak ada sedikit pun celah saat dia dipeluk oleh pria ini. Dadanya menempel di dadanya. Ini belum semuanya, kakinya juga terikat erat dengan kakinya. "Apakah kamu akan melepaskan?" Tantai Lingyan berkata sekali lagi. "Aku akan melepaskannya, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat." King Sui tersenyum dan berkata, "Kamu keparat, aku akan segera membunuhmu." Setelah Tantai Lingyan mengatakan ini, raungan rendah terdengar dari gua. Itu adalah suara menakutkan yang ditekan. "Selama kamu berani membiarkan hal itu keluar,
aku akan menciummu. Aku bahkan akan menyentuhmu. Mulut dan tanganku sangat cepat. King Sui memandang Tantai Lingyan dan menamparkan bibirnya. Mata indah Tantai Lingyan terbuka lebar. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, dia membalik semua yang dia tahu. Tidak ada pria yang pernah melakukan ini padanya sebelumnya. Pria mana yang dia temui dalam hidupnya bukanlah orang yang akan sangat sopan terhadapnya, hanya menunjukkan padanya sisi terbaiknya. Pria ini adalah satu-satunya yang tampaknya tidak takut pada apapun dan tidak takut dia akan dibunuh olehnya. Kondisi apa? Jika Anda berani berlebihan, saya tidak akan menyetujuinya. Jika Anda berani mengambil kebebasan dengan saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Tantai Lingyan tiba-tiba mundur. Dia mungkin tidak menyadari ini sendiri, tetapi King Sui tahu. Ketika dia melihat ini, dia merasa senang. Ini merupakan peningkatan. Mengapa kamu tidak menciumku dan aku akan melepaskannya? Kamu adalah istriku, jadi tidak berlebihan untuk memintamu memberi aku ciuman. Dulu, kami sering berciuman dan kamu yang selalu berinisiatif. Ada suatu ketika saya tidak mengizinkan Anda mencium saya, dan Anda akhirnya memukuli saya. Kamu bahkan melepas semua pakaianku. Enyahlah. Diam. Wajah Tantai Lingyan memerah. Orang ini benar-benar tidak terkendali dalam kata-kata dan berani mengatakan apapun. Dia tidak mengingat ingatan ini dan tidak tahu apakah yang dikatakan King Sui adalah kebenaran. Dia hanya merasa itu tidak benar. Tetapi jika dia pernah menjadi istrinya di masa lalu, maka mereka akan melakukan segalanya, dan berciuman bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Meskipun begitu, kamu tidak diizinkan untuk mengatakannya. King Sui diam-diam tersenyum dalam hati. Wanita ini sangat pintar. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang tidak bisa rusak sekarang dan bahkan tidak ingat kejadian dengan peti mati kristal. Karena itu, dia bisa dikatakan seperti selembar kertas kosong di bidang cinta dan skinship. Kalau begitu, apakah kamu setuju dengan kondisiku? King Sui bertanya sebagai antisipasi. Bermimpilah, ubah ke sesuatu yang lain. Tantai Lingyan menoleh, tidak berani melihat tatapan antisipasi pria ini. Tatapan Tantai Lingyan selalu dingin. Namun, dia menyadari bahwa tatapan membunuhnya tidak berguna saat digunakan melawan pria ini. Dia sama sekali tidak tampak cemas. Bahkan ketika dia bertindak tanpa malu-malu sebelumnya, dia sepertinya tidak merasa tidak nyaman dan terlihat sangat tulus. Saat pertama kali bertemu denganmu, itu terjadi di tempat yang sangat unik. Tempat itu sangat indah dan berada di bawah air. Anda diracuni dan disegel dalam peti mati kristal yang indah. Akulah yang menyelamatkanmu dan membangunkanmu. Saat itu, Anda memaksakan diri pada saya dan saya menjadi milik Anda sejak saat itu. Setelah itu, kamu hampir membunuhku, pergi setelah memanfaatkanku. Mengapa Anda tidak membayar saya kembali sekarang? Tubuhku yang murni diambil olehmu. Kali ini, Tantai Lingyan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menghentikannya untuk terus berbicara, dan dia juga merasa benar-benar kacau setelah mendengar kata-katanya. Anda tidak berbicara. Saya tahu bahwa Anda merasa bersalah. Saya tidak menyalahkan Anda karena saya terlihat sangat menyenangkan. Bahkan kamu punya niat buruk setelah melihatku, itu benar-benar bisa dimengerti. Bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Lepaskan saya. Jika tidak, aku akan bertarung denganmu. Tantai Lingyan tidak tahan lagi. Jika dia membiarkan pria ini terus menyemburkan sampah, dia tidak tahu apa lagi yang akan dia katakan. King Sui tahu bahwa dia harus mengetahui batasannya. Dengan demikian, dia melepaskannya. Tantai Lingyan tidak terus menyerangnya tetapi hanya menatapnya. Dia tidak begitu marah. Perasaannya sepertinya berbeda dari masa lalu, dan dia tidak tahu kenapa. Bisa jadi dia memiliki beberapa emosi naluriah terhadapnya. Masalah ini membuat mereka berdua semakin dekat. King Sui tahu bahwa Tantai Lingyan masih sedikit marah saat ini. Namun, dia hanya tersenyum dan berkata, "Lingyan, kenapa kamu masih marah?"
Aku tidak melakukan apapun padamu. Saya pergi. Tantai Lingyan berbalik untuk pergi. Ini masih pagi. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Saya belum mengatakan hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kamu terlalu cemas sekarang dan membuatku melupakan hal-hal penting, kata King Sui dengan enggan. Kata-katanya hampir menyebabkan Tantai Lingyan bertengkar dengannya lagi. Apa itu? Tantai Lingyan bertanya. Saya mengusulkan agar istana ilahi dan gerbang iblis menyingkirkan semua prasangka untuk saat ini. Jika kami benar-benar ingin bertarung habis-habisan, tunggu sampai kami berada di 3 wilayah atas dan Anda telah menjadi pemimpin sekte gerbang iblis di sana. Bagaimana menurut Anda? King Sui memikirkannya. Saat ini, King Sui tidak ingin mengikuti Tantai Lingyan dan membantunya membersihkan kekacauan yang dia buat, dengan dia memukuli orang dan dia memberikan perawatan. Gerbang iblis dan istana ilahi adalah musuh. Aku tahu, tapi kebencian telah menumpuk sejak lama sekali. Istana ilahi tidak melakukan hal buruk padamu. Ketika Anda mewarisi warisan, Anda harus menerima segalanya tentang itu. Ini adalah hal paling mendasar tentang warisan. Tidak mungkin untuk menengahi antara gerbang iblis dan istana ilahi. Itu tidak akan pernah selesai. Inilah misi kami, kata Tantai Lingyan. King Sui mengangguk dengan serius. Aku tahu, itu sebabnya saya mengatakan itu hanya untuk saat ini. Kami akan meletakkan prasangka kami untuk sementara. Atau, Anda bisa bergabung dengan istana ilahi. Kalau begitu kamu bisa bergabung dengan gerbang iblis. Tantai Lingyan tersenyum dan berkata, melihat King Sui. Itu tidak mungkin. Kalian para raja iblis adalah semua orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Bertobatlah. Tidak mungkin King Sui akan bergabung dengan gerbang iblis. Kalian adalah orang-orang yang menyatakan diri Anda benar. Ada banyak orang yang mengaku seperti itu tetapi melakukan banyak perbuatan jahat di latar belakang. Mereka lebih buruk dari orang-orang di gerbang iblis. Tantai Lingyan memandang King Sui. Ini benar, ada orang-orang seperti itu di antara mereka yang berada di jalan yang benar. Ada juga orang baik di antara mereka yang dikatakan berada di jalan yang jahat. Di masa lalu, kamu sangat baik dan kamu ada di sisiku juga. Di lain waktu, Anda mengatakan bahwa Anda merasakan panggilan dan harus pergi. Itu harus untuk mendapatkan warisan yang telah Anda warisi. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan pernah melepaskan Anda. Sesuatu harus terjadi. Ini hanya masalah waktu sebelum mereka melakukannya. Aku akan membiarkan gerbang iblis memprovokasi lebih sedikit pembantaian. Kami akan meninggalkan hal-hal lain untuk masa depan, kata Tantai Lingyan setelah memikirkannya. Apakah menjadi pemimpin sekte gerbang iblis begitu penting bagimu? Tanya King Sui. Itu misiku. Tidak ada yang lain untuk itu. Apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan misi Anda sebelum Anda berhenti? Ragu-ragu sejenak, dia menjawab, agar 9 benua Demon Gate berdiri di atas 9 benua. Berdiri di atas, itu berarti gerbang iblis harus menjadi kuat dan membangun pendirian yang kokoh. Apakah Anda harus melenyapkan istana ilahi dan semua kekuatan lainnya? Tidak. Mengesampingkan apakah Demon Gate bisa melakukan itu, bahkan jika itu bisa dilakukan, tidak perlu melakukannya. Ini tidak berarti bahwa kita harus membunuh seseorang hanya karena kita bisa. Orang-orang di gerbang iblis juga tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak pembantaian dan tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Tantai Lingyan sedikit mengernyit. Kamu memiliki Demon Saint Blood, tapi nampaknya kamu tidak menyadari beberapa hal tentang itu. Darah Raja Iblis akan menyebabkan seseorang menjadi haus darah dan dengan mudah menjadi impulsif. Itu akan membuat seseorang mendambakan kekuasaan dan berjalan di jalur pembantaian. Dalam pembunuhan itulah seseorang akan menjadi lebih kuat. Bahkan akan ada Raja Iblis yang akan memusnahkan seluruh kota, dan itu tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali, kata King Sui dengan serius. King Sui merasa sedikit senang mengetahui bahwa Demon Saint Blood tidak membiarkan Tantai Lingyan kehilangan rasionalitasnya. Masuk akal.
Bagaimana bisa Raja Iblis yang mendominasi Raja Iblis lainnya kehilangan semua rasionalitas? Sayang sekali dia kehilangan ingatannya. Di masa lalu, dia bisa mengubah hidupnya. Bisa jadi karena ini dia telah kehilangan ingatannya tentang dia. Itu karena hanya dengan melakukan itu dia akan dapat menyelesaikan misinya. King Sui memahaminya sekarang tetapi merasa lebih kesal. Apa yang harus dia lakukan untuk membawanya kembali? King Sui tahu bahwa bahkan buah yang cocok dengan hati mungkin tidak efektif. Dia bahkan mungkin akan bergabung dengan gerbang iblis. Lalu apakah kita sekarang dianggap teman? King Sui bertanya sebagai antisipasi. Teman, istilah ini menyebabkan Tantai Lingyan tertegun sejenak. Dia tidak punya teman, atau lebih tepatnya, dia tidak punya banyak teman. Dia hanya ingat bahwa nyonya istana-istana Raja Iblis adalah temannya. Namun, dia merasa orang itu juga sangat jauh darinya sekarang. Dia bahkan mungkin melupakan orang itu di masa depan. Teman, saya pikir kita benar-benar tidak bisa menjadi teman. Tantai Lingyan menggelengkan kepalanya. Hanya karena kita berseberangan. King Sui bertanya, bukankah ini alasan yang cukup? Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Seorang pria dan wanita menyukai satu sama lain. Namun, dia adalah iblis dan telah membunuh banyak orang. Dia juga membunuh guru pria ini, bahkan memusnahkan sektenya. Awalnya, dia tidak tahu identitasnya. Pada satu titik waktu, keduanya jatuh dari tebing karena orang lain yang mengaturnya. Keduanya akhirnya memiliki hubungan fisik. Akhirnya pria ini menikah dengan wanita lain. Sayangnya, wanita ini sangat malang dan telah dipermalukan oleh dua pria dari gerbang iblis. Kamu tidak mengada-ada, kan? Tantai Lingyan memandang King Sui. Saya tidak. Aku bersumpah itu pasti tidak dibuat-buat. Bagaimana akhir ceritanya? Wanita dalam cerita itu membunuh istri pria itu, wanita yang menyedihkan itu karena kesalahan. Itu adalah guru wanita itu, seorang penjahat besar di masa lalu, yang memaksanya untuk melawan pria itu. Guru wanita itu akhirnya dibunuh oleh seseorang yang telah dia lukai di masa lalu. Pria itu menemukan wanita itu dan bertanya mengapa dia membunuh istrinya. Bagaimana jawaban wanita itu? Tantai Lingyan sepertinya juga ingin tahu akhir cerita. Wanita itu berkata, karena kamu sudah mempercayainya, maka aku tidak perlu mengatakannya lagi. Jika Anda ingin membalas dendam, maka lanjutkan saja. Kali ini, sebelum Tantai Lingyan bertanya, King Sui melanjutkan, dulu, pria ini bukan tandingan wanita ini. Wanita itu bersikap lunak padanya beberapa kali, tapi kali ini, dia kalah. Pria itu menjadi lebih kuat darinya, dan pedangnya menembus tubuh wanita itu. Wanita itu bertanya apakah dia akan menikahinya jika mereka tidak terikat oleh latar belakang satu sama lain. Bagaimana dia menjawab? Tantai Lingyan bertanya dengan lembut. Dia bilang dia akan, lalu menusukkan pedang ke dirinya dan berkata bahwa dia akan mati bersamanya. Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa dan melihat ke arah King Sui. Hambatan di antara mereka lebih besar dari yang ada di antara kita. Itu adalah perseteruan karena telah membunuh guru pihak lain. Dia yang mengajariku satu hari adalah ayahku seumur hidup. Perseteruan di antara mereka tidak mungkin untuk dimediasi. Meski begitu, mereka juga dianggap telah menjadi pasangan dan telah berjanji untuk menghabiskan hidup mereka selanjutnya bersama. Hambatan di antara kita bukanlah apa-apa. Apakah sulit sekali menjadi teman saja? Kata King Sui, mereka saling mencintai. Tapi aku tidak menyukaimu, apalagi mencintaimu. Mengapa saya harus mencoba menghilangkan semua rintangan? Kamu tidak menyukaiku. Bagaimana mungkin? Anda telah mengambil keuntungan besar dari saya dan sekarang Anda akan membuang saya. Mata King Sui menganga. Tampak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipercaya. Kamu hanya tahu bagaimana menyemburkan sampah. Saya pergi. Setelah mengatakan itu, Tantai Lingyan pergi. Tantai Lingyan dari Wuklan pergi. Kali ini, King Sui tidak menghentikannya karena beberapa hal membutuhkan waktu dan tidak dapat dipaksakan.
Dia sudah siap, bahkan jika dia harus mengejarnya lagi, dia masih akan mendapatkan hatinya kembali. King Sui kembali ke rumah yang baru saja dia beli. Masih pagi ketika dia keluar, tapi sekarang hari sudah hampir gelap. Sepertinya wanita tua itu belum kembali. Bisa dimaklumi karena pada malam hari cenderung lebih banyak orang yang menggurui warung-warung tersebut, dan pasar malam pun semakin ramai. Kerumunan akan terus berlanjut dari sore hingga pagi. Pada saat ini, King Sui melihat bocah laki-laki itu akan keluar dan mencari neneknya. Dia tersenyum dan mengangguk. "Ayo, aku akan mengantarmu ke sana." "Tuan, saya akan baik-baik saja sendiri," kata anak kecil itu dengan cepat. "Aku akan pergi bersamamu untuk mendapatkan nenekmu kembali. Di masa depan, tidak perlu mendirikan kios sampai selarut ini." King Sui tersenyum dan berkata. King Sui memberitahu kedua wanita itu dan yang lainnya bahwa dia akan keluar dan membawa bocah lelaki itu ke jalan makanan. Dia melihat bahwa kios wanita tua itu memiliki banyak orang sekarang, sangat berbeda dari saat dia pertama kali melihatnya. Saat ini, antrian telah terbentuk di depan warung wanita tua itu seperti halnya di warung lain, meski tidak terlalu panjang. Ketika wanita tua itu melihat King Sui dan bocah lelaki itu, dia menyapa mereka dengan senang hati. King Sui meminta wanita tua itu untuk melanjutkan pekerjaannya karena dia melihat bahwa dia tidak memiliki banyak bahan yang tersisa. Akan lebih baik untuk menjual semuanya sebelum kembali. "Tuan, tidak perlu antri. Bahannya tidak banyak yang tersisa. Anda bisa kembali besok." King Sui melihat seorang pria bergabung dalam antrian dan pergi untuk memberitahunya. Pria itu tersenyum, mengangguk ke King Sui dan pergi. King Sui kemudian menghentikan beberapa orang lainnya untuk bergabung dalam antrian. Bahan-bahan wanita tua itu sudah habis, dan orang-orang yang bergabung dalam antrean sebelumnya semuanya berhasil membeli makanan. "Nyonya, ayo kita pulang. Nanti, kamu tidak perlu mendirikan warung di malam hari. Buka saja kiosmu sampai sore." King Sui tersenyum dan berkata. "Tuan, tapi ada lebih banyak orang di malam hari." Wanita tua itu memikirkannya dan berkata. "Tidak ada habisnya uang yang dapat diperoleh seseorang. Tidak apa-apa untuk memiliki cukup karena waktu yang dihabiskan bersama cucu Anda lebih penting. Selain itu tidak berarti bahwa semakin lama Anda membuka kios, semakin banyak uang yang Anda dapatkan. Saat kita kembali, aku akan mengajarimu beberapa hal sehingga kamu tidak perlu keluar terlalu lama tapi masih bisa menghasilkan uang." King Sui tersenyum dengan percaya diri. "Benarkah?" "Terima kasih, Tuan," kata wanita tua itu dengan gelisah. Setelah King Sui kembali, dia mengajari wanita tua itu cara membuat jenis bumbu. Itu hanya bumbu biasa, tetapi cara membuatnya berbeda. Dia menggunakan bahan yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya tetapi menambahkan beberapa bahan lain untuk meningkatkan rasa pada banyak tingkatan. King Sui tidak memberi wanita tua itu rempah-rempah campurannya sendiri. Tidak apa-apa untuk konsumsi mereka sendiri, tetapi dia tidak berencana memberikannya kepada orang lain sehingga mereka dapat membuat bisnis dari mereka. Bukannya dia tidak tahan berpisah dengan mereka, tapi dia tidak ingin membuat masalah bagi wanita tua itu. Meskipun mereka hanya rempah-rempah, di bawah tatapan orang-orang jahat dan tamak, pemiliknya masih dalam bahaya mematikan. Karena itu, cukup bagi King Sui untuk mengajari wanita tua itu bagaimana menyiapkan bumbu dasar semacam ini. Pada level ini, makanannya sudah terasa sangat enak, dan tidak masalah untuk memastikan wanita tua itu menjalani kehidupan yang bahagia dan bahagia. Wanita tua itu sebenarnya tidak terlalu tua, karena dia baru berusia 70-an. Bagi orang biasa, itu berarti telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka. Tetapi King Sui telah membantunya menjadi seorang kultivator Xiantian. Dengan demikian, dia masih memiliki banyak sisa umur. Tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi kaya. Apalagi, ketika dia meninggalkan tempat ini, dia juga akan memberikan manor kepada wanita tua itu. Pada hari ketiga, King Sui membantu merawat luka-luka penguasa istana Tang Yude.
Tang Yude dianggap sudah cukup kuat, dan mereka juga telah menemukan rumput abadi biru suci. Kali ini, King Sui tinggal di sana selama 2 hari dan memberitahu Tang Yude bahwa seharusnya tidak ada masalah lagi setelah dia beristirahat selama lebih dari sebulan. Tang Yude, penguasa istana Xiao, istri Tang Yude, dan yang lainnya sangat berterima kasih kepada King Sui. Tuan King, Anda juga seorang dewa pertempuran. Panduan apa yang Anda miliki untuk situasi kita saat ini? Gerbang iblis mendorong kita lebih dekat, dan sebagian orang dari istana ilahi kita telah dipaksa untuk pergi. Istana Lord Xiao memandang King Sui dan berkata, "Saya akan menangani ini selama periode waktu ini. Tidak perlu khawatir, mereka juga akan meninggalkan tempat ini tidak lama kemudian." King Sui memikirkannya dan berkata, "Kalau begitu kita harus merepotkan Tuan King," kata penguasa istana Xiao dengan gembira. Alasan King Sui mengatakan ini karena dia telah bertemu Tantai Lingyan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah gerbang iblis akan meletakkan tangan mereka di istana ilahi, tetapi jika mereka berani melakukannya, dia tidak akan keberatan memusnahkan mereka. Saat ini, bahkan Tantai Lingyan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. King Sui merasa bahwa Tantai Lingyan seharusnya tidak menjadi tandingannya di kota surga yang terbengkalai. Namun, dia tidak akan menyakiti wanita ini. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. King Sui tidak pergi ke istana ilahi lagi, dan di waktu luangnya, dia akan berjalan-jalan di kota surga yang terlantar atau membimbing orang lain dalam kultivasi mereka. Anak laki-laki kecil itu bekerja sangat keras dan berkembang sangat cepat. Namun, seminggu kemudian, menjelang sore, seseorang membawa wanita tua itu ke manor. Wanita tua itu telah dipukuli, dan keempat anggota tubuhnya telah patah. Orang-orang ini menyerbu ke dalam manor dengan kasar. "Siapa keluarga wanita tua ini? Keluar dari sini!" Seorang pria muda berteriak saat dia masuk. Ada sekitar 30 orang di dalam kelompok, semuanya mengenakan pakaian prajurit. King Sui dan yang lainnya mendengar suara itu dan keluar. Ketika King Sui melihat keadaan wanita tua itu, dia berkobar. Dia menatap pria muda itu. "Kamu siapa?" King Sui memiliki keinginan untuk membunuh orang ini secara langsung karena memperlakukan orang tua dengan sangat kasar. Wanita tua itu baik hati tetapi berpikir bahwa dia telah dipukuli begitu parah. "Siapa aku? Aku Wu Dalang." Dia memasukkan racun ke dalam mat dragonfish yang dia jual padaku. "Aku ingin tahu siapa yang menghasutnya untuk melakukan itu." Pria muda itu memandang King Sui dengan geli. "Tuan, saya tidak menggunakan racun. Dia ingin resep bumbu saya, tapi saya tidak memberikannya," kata wanita tua itu. "Wanita tua, apakah kami tidak memukuli Anda dengan cukup parah? Patahkan sepotong lagi kakinya," kata pemuda itu dengan santai. Ini bukan hanya itu. Dia juga mengalihkan pandangannya ke wanita di belakang King Sui. "Masing-masing adalah keindahan yang tak tertandingi. Nenek, aku akan bertarung dengan kalian." King Sui menariknya kembali. "Jangan bergerak, aku akan membantumu membalas dendam." Seorang pria di sebelah wanita tua itu menjulurkan kakinya dan hendak menginjak kaki kirinya. King Sui mengulurkan tangannya dan melakukan tangan penangkap naga. Dia menangkap pria itu, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Pria itu berteriak kesakitan, dan King Sui menghancurkan persendian dari keempat anggota tubuhnya. Saat ini, King Sui tahu bahwa kelompok orang ini memperhatikan resep wanita tua itu. Baru saat itulah King Sui melihat ke arah pemuda itu. "Kamu Wu Dalang kan?" King Sui tidak asing dengan nama ini. Dia pernah mendengar orang dengan nama ini sebelumnya. Ada banyak orang yang disebut Dalang dan juga cukup banyak orang yang dipanggil Dalang dan bermarga Wu. "Beraninya kamu memukuli orang-orangku. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya siapa aku, Wu Dalang, di kota surga yang terabaikan ini?" King Sui terus menatap pria muda ini dengan tenang. King Sui benar-benar tidak peduli dengan pemuda ini. Selain itu, Wu Dalang ini hanyalah seorang martial king, seorang tuan muda sampah. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya.
Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.